Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat seplanet bumi yang menjawab salam dengan kompak akan selalu saya doakan. Semoga kalian dipanjangkan umurnya, disehatkan dohir batinnya, dikasih rezeki yang berkah, diistiqomahkan dalam ibadahnya, dan ditambah lagi ilmu agamanya, dikasih keturunan yang soleh selihat, dan disakinahkan rumah tangganya, warahmah dari dunia sampai akhirat, dan diselamatkan juga jiwa raganya beserta keluarganya dari dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur yang saya panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur dan menyatakan diri bahwasanya segenap puji itu adalah milik Allah semata. Adapun kewajiban kita sebagai makhluknya untuk beribadah kepadanya dengan mentasarufkan pemberian nikmat-nikmat Allah yang tak terhingga, dengan beribadah kepadanya dan bertakwa kepadanya dengan benar. Rahmat serta salam yang tetap bermakam kepada junjungan jagat sebagai penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, penerang kegelapan, dan pencerah kebodohan, yaitu Habibana Nabiyana Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat serta salam terlimpah curah juga kepada keluarga-keluarganya, kepada durian-duriannya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'ina, atba'ut tabi'ina, dan kepada kita sebagai mutabah yang insya Allah akan mendapatkan syafaatul udhma dari dunia sampai akhirat. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah Rasulullah menjelang wafatnya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyimak dan merenungi kisah Rasulullah menjelang wafatnya ketika beliau dalam sakit yang begitu lama dan dalam kondisi yang lemah. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafatnya. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangat lemah, kondisinya begitu lemah. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal memanggilkan semua sahabat-sahabatnya untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semua merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara yang bersamaan, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah bersabda, bersaksikanlah, ya Allah, sesungguhnya
aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan dan diiyakan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia seplanet bumi. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ketika itu semua para sahabat berdiam diri, dan dalam hatinya masing-masing berkata, mana ada Rasulullah SAW berhutang kepada kita. Kamilah yang berbanyak berhutang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Rasulullah SAW berkata, sampaikanlah wahai Ukasyah. Maka Ukasyah pun mulai bercerita, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi justru terkena padaku, dadaku yang terkena. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukan, wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah, bukankah baginda sedang sakit? Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambilkan cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Terperanjatlah dan menangislah Fatimah, serta berkata, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasyah. Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian
Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak. Tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah. Tidak boleh siapapun menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kaki kami sedang sakit. Pukullah kami. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW, "Wahai cucuku kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, "Bagaimana aku memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah ini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah Rasulullah SAW, didudukan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah SAW. Pertanda Rasulullah SAW sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW, "Wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadamu." Ukasah langsung menghamburi menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW serat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Makan aku ya Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah SAW dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasah
semoga sahabat menitikan, semua sahabat menitikan air matanya. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Semoga dengan membaca kisah ini kita tersentuh mendengarkannya dan membacanya. Insya Allah kita akan tersentuh dan menjadi suri teladan untuk waspadai diri kita dari api neraka. Dan waspadailah dalam muamalah kita, jangan sampai kita punya hutang yang belum terlunasi. Lunasilah hutang sebelum kita wafat. Dan dalam kisah ini kita tersentuh begitu mulianya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, mengagungkannya beliau, apalagi kita umatnya. Para sahabatnya bersentuhan kulit dengan Rasulullah yang insya Allah dijamin oleh Gusti Allah tidak terkena api neraka. Apakah kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah akan mendapat jaminan dari Allah untuk tidak kena api neraka? Bagaimana kita? Waspadailah kita, jangan berbuat maksiat. Ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah dan taat kepada Allah dan pada Rasulullah, yang insya Allah akan dijauhkan dari api neraka. Kalau kita bertakwa kepada Allah, insya Allah masuk kepada surganya Allah, akan dimasukkan kepada surganya Allah dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Sekian rupanya yang saya haturkan dari kisah Rasulullah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.